Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Nuristi di channel Nuristi. Nah, kali ini aku bakal berbagi cerita sama kalian tentang cerita dan batu ratapan angin. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tetap dukung dan selalu dukung channel aku dengan cara subscribe dan tonton video aku, oke? Komen juga boleh. Nah, jadi batu ratapan angin ini berada di Dieng ya. Sebenarnya Dieng itu beda ya guys sama Wonosobo, tapi orang lain itu biasanya taunya kalau Dieng itu adalah Wonosobo. Bukan guys, kalau Dieng udah bukan Wonosobo, cuma tetanggaan lah, tetanggaan. Dia yang sama Wonosobo itu tetanggaan. Nah, jadi kali ini aku bakal cerita tentang cerita legenda batu ratapan angin. Nah, batu ratapan angin ini biasanya disebut juga dengan batu pandang. Dari atas batu ratapan angin ini kita itu disuguhkan dengan view atau pemandangan yang sungguh menakjubkan. Karena kita dari sana bisa melihat semua dataran-dataran rendah yang tersajikan, dan juga kita itu tepat di depan mata kita bakal melihat keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Nah, oke, jadi tepatnya batu ratapan angin ini tuh ada di atas Dieng Plateau Teater. Nah, dulu tuh katanya kalau di sini emang udah kesebar beritanya gitu ya, kayak legendanya juga udah banyak orang tahu lah, dari kalangan masyarakat pun kebanyakan udah tahu legenda ini. Nah, jadi konon katanya legenda ini tuh berasal dari kehidupan seorang pangeran dan putri. Nah, pangeran sama putri ini tuh pasutri, pasangan suami istri di kerajaan. Nah, kehidupannya pun sangat harmonis dan jauh dari kalau zaman sekarang mah jauh dari isu-isu ketidakharmonisan rumah tangga. Nah, mereka itu jadi panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang harmonis. Tapi setelah datangnya orang ketiga dalam hubungan mereka, yaitu datanglah dayang laki-laki ke kerajaan tersebut dengan tampak perawakan dan wajah yang rupawan. Ini tuh membuat sang putri atau si istri pangeran ini kayak wah gitu loh. Si pangeran ini pun ganteng guys, ganteng katanya. Nah, si putri ini pun kayak mulai tergoda sama si dayangnya ini. Nah, dayang ini tuh, dayang laki-lakinya ini tuh tugasnya kayak melayani kaum laki-laki yang ada di kerajaan. Kan kalau kayak dayang perempuan gitu kan yang masak, terus kayak nemenin kita katanya nemenin kayak putri-putri atau ratu kerajaan gitu ya. Nah, ini kalau dayang laki-laki itu tugasnya kayak menjaga para lelaki dan melayani para kalau zaman sekarang mah namanya asistennya. Nah, gitu. Jadi kayak udah mulai kegoda gitu si putrinya, dan kayak udah zaman sekarang mah kayak tukar nomor WhatsApp apa gitu. Tapi mereka ini menjalani hubungannya tuh kayak yang masih layaknya seorang majikan dan pelayan. Pada akhirnya mereka berhasil menjalin hubungan yang terlarang tanpa sepengetahuan si suami putri ini. Nah, pada akhirnya suatu ketika si putri ini ingin menemui si dayangnya, yaitu mereka itu biasanya ketemu di sebuah bukit yang rimbun.
rimbun ya. Dan pada akhirnya ini juga si putri kayak memberanikan diri mencoba izin ke suami, kayak bohong ya, yang jelas mereka itu bohong karena hubungan mereka itu lancar karena ditutupi dengan 1000 kebohongan. Terus si putri ini tuh kayak bermanja-manja ria, kayak apa sih, kalau kita ada maunya ke seseorang lah kayak mana eh gelayut-gelayut kita manjanya tuh kayak gimana ya, kayak gitulah, kayak udah pengen pamit aja gitu biar dibolehin, karena sebenarnya si putri ini nggak boleh keluar dari kerajaan itu sendirian. Nah tapi karena dia ingin menemui selingkuhannya ini, dia harus pergi keluar sendiri. Dan pada akhirnya dia kayak bilang ke suaminya gini, mas, bukan mas ya, kalau kerajaan teh manggilnya apa ya, ayahanda, bukan, nah intinya kalau zaman sekarang mah, sayang aku pengen keluar nih bentar sendiri boleh ya gitu. Terus si suaminya tuh kayak, jangan, kamu jangan keluar sendiri, bahaya gitu kan. Nah akhirnya si putri ini pun kayak mengeluarkan puppy eyes-nya, gimana sih, gimana ngomongnya ya, kayak memelas, mengeluarkan mimik melas kepada suaminya. Dan pada akhirnya si suami kayak, yaudah deh sana nggak apa-apa tapi bentar aja ya, hati-hati gitu. Terus si istrinya, iya makasih, jadi kan udah seneng ya dia. Si istrinya tuh kayak ngerasa, suami aku nggak curiga gitu. Tapi sebenarnya si pangeran ini tuh kayak ngerasa, kok aneh banget ya istri aku, kok gini banget, biasanya nggak gini gitu. Tapi si suaminya ini menepis pikiran buruknya dengan cepat. Dia cuma mikir, paling cuma perasaan aku aja, dia juga kayaknya pengen keluar bentar cari angin jalan-jalan gitu. Nah tapi setelah kesekian kalinya si istri selalu meminta keluar sendiri, si suaminya ini pun kayak tambah ngeh, curiga gitu, kayak ini emang nggak beres nih, ada yang nggak beres dari istri aku gitu kan. Pada akhirnya si suami ini pun nekat mengikuti istrinya diam-diam, untuk menemui si dayangnya ini. Akhirnya setelah sampai di bukit yang rimbun itu, si pangeran ini melihat dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya dan si dayangnya ini lagi sedang memadu kasih. Coba bayangin guys, ya Allah, kita nengok pasangan kita dengan jelas lagi selingkuh sama orang lain. Duh, amit-amit ya. Nah udah gitu marahlah si pangeran ini, marah banget gitu, kayak udah gila, aku dihianatin Wak gitu loh, kayak dari hati itu udah kayak pengen emosi gitu ya. Udah gitu akhirnya dia memberanikan diri untuk menegur si istrinya sama si dayangnya ini. Terus kayak meminta, apa sih yang lagi kalian perbuat gitu, padahal dia udah nampak dengan mata kepala dia sendiri Wak. Nah udah gitu dia tanyalah apa yang terjadi gitu kan. Terus dari si istri pun langsung kayak, namanya orang ketahuan selingkuh ya kayak mana mukanya gitu, kayak udah gelagapan kayak kaget, shock gitu kan. Enggak, ini gitu ya, ini itu nggak bisa jawab, dia tuh kayak terbata-bata gitu ngomongnya. Akhirnya terjadilah perdebatan adu mulut dari 3 orang ini, si pangeran, si putri, dan si dayangnya ini. Nah udah gitu, udahlah zaman sekarang mah namanya adu bacot kayak gitu ya, udah parah. Akhirnya si pangeran ini udah nggak bisa membendung rasa kecewanya, udah marah banget, dia kehilangan kesabarannya dan pada akhirnya mengeluarkan kutukan atau ungkapan yang sebenarnya langsung di apa ya, kalau orang zaman kerajaan gitu mah punya ilmu gitu ya, setiap mereka ngomong langsung kejadian gitu aja kalau yang udah di tahta tinggi gitu. Nah langsung mengutuklah si istrinya dan si dayangnya ini menjadi batu.
langsunglah dengan memohon-mohon si Dayangnya ini dan si putrinya. Si putri ini pun sambil duduk tersungkur agar saat meminta maaf kepada suaminya agar dimaafin sama si suaminya, tapi si suami ini tetap masih marah yang menggebu-gebu gitu loh, kayak marah-marah banget, udah nggak bisa diredam lagi marahnya gitu ya. Dan akhirnya suara gemuruh sama hujan petir langsung terjadi, dan akhirnya si putri ini dan si Dayangnya ini yang sedang memohon-mohon maaf kepada si pangeran menjadi batu, udah jadi batu gitulah. Dan dari kalangan masyarakat pun kayak emang percaya gitu ceritanya, dan emang di sana tuh banyak banget peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan, mulai dari candi prasasti dan lain-lain, karena emang Dieng tuh kayak pusatnya candi di daerah kota aku, yaitu kota Wonosobo. Nah udah gitu jadilah batu itu tuh jadilah batu kayak mana aku lupa. Pokoknya kalau batu ratapan angin ini ketiup angin itu kayak menghasilkan suara siulan yang merdu gitu loh. Tapi masyarakat meyakini bahwa suara itu adalah suara rintihan dari si putri dan si Dayangnya yang menyesali perbuatan yang tidak pantas itu. Dan dari situ semua orang kayak percaya bahwa itu adalah suara rintihan penyesalan mereka berdua gitu guys. Kasian ya mereka, tapi ya kan mana namanya perbuatan. Gimana kalau kita besok-besok ngevlog di Dieng ke Batu Ratapan Angin atau enggak ke Candi Arjuna, atau kita mau bahas dulu cerita tentang fakta-fakta atau mitos legenda Candi Arjuna, mau nggak? Kalau mau komen di bawah, atau enggak kalian request lah tempat mana di Dieng yang mau aku buatin vlog ke kalian. Pilih mau mana aja terserah kalian, yang penting masih area Dieng. Nanti bakal aku bikinin vlognya, terus bakal aku bikinin ceritanya. Kayaknya asik ya kalau kita ngevlog di Dieng gitu kan. Nah udahlah Wak, gitu aja pokoknya ya. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, bakal kecium baunya juga. Oke. Aduh sok bijak banget aku Wak. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis guys, nggak bayar, nggak dipungut biaya. Karena satu subscribe kalian sangat berharga buat aku, dan tetap dan selalu dukung channel aku dengan cara subscribe dan tonton semua video aku. Oke guys, dah sampai di sini dulu lah ya ceritanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.